Oke, selamat pagi kelas 10 IPA. Nah, hari ini kita masih tetap di persamaan eksponensial bersama Pak IS, Pak Siahan. Oke, hari ini kita matematika minat masih melanjutkan yang namanya persamaan eksponensial. Oke, itu dia tentang persamaan eksponensial. Nah, kali ini kita akan masuk yang namanya bentuk keempat dari si eksponensial. Nah, gimana? Udah dipelajari nggak bentuk keempatnya? Nah, kemarin kan saya minta sebelum kita masuk bentuk keempat 5, 6 tolong dipelajari. Itu kan tugas tambahan kemarin. Gimana, udah dipelajari belum? Belum? Waduh, bahaya nih belum dipelajari. Oke, supaya lebih mantap kita langsung lihat bentuk keempat eksponensial itu. Nanti ada yang seperti ini. A pangkat fx itu sama dengan b pangkat gx. Nah, coba perhatikan baik-baik. A pangkat fx sama dengan b pangkat gx. Lihat si basisnya. Ini si A, ini si B. Ini bentuk umumnya ya. Lihat basisnya, ini si A si kiri di kiri, kanan si B. Berarti kalau bentuknya ini yang pertama basisnya berbeda. Kita lihat si eksponennya. Sini yang di kiri dia si fungsi fx dan si kanannya si fungsi si gx. Berarti sini eksponennya juga berbeda. Ini dia bentuk keempat, basisnya berbeda, eksponennya berbeda. Sedangkan yang bentuk ketiga kemarin basisnya berbeda, eksponennya sama. Nah, kalau kayak gini Pak, gimana cara ngerjainnya Pak? Oke, cara pengerjaan soal seperti ini itu ada nanti dua cara ya. Ada dua cara untuk menyelesaikan bentuk keempat ini. Ada dua cara untuk menyelesaikan bentuk keempat ini. Oke, cara pertama yang bentuk keempat ini kita ubah menjadi bentuk ketiga. Gimana Pak caranya? Oke, kita masukkan. Caranya itu kan bentuk awalnya gini. A pangkat fx itu sama dengan b pangkat gx. Ini harus kita ubah menjadi bentuk ketiga, menjadi a pangkat 0 sama dengan b pangkat 0. Ya kan? Bentuk ketiga basisnya berbeda, eksponennya sama. Oke, lihat ini a pangkat fx, b pangkat gx, a pangkat 0, b pangkat 0. Harus menjadi seperti ini. Itu cara pertama ya, cara mengerjakannya. Berarti ini akan menghasilkan fx sama dengan 0 dan si gx sama dengan 0. Baru nanti dapatlah ini x-nya berapa. Dapatlah di sini x-nya berapa. Kalau udah dapat nilai si x-nya ini, jika udah dapat nilai si x-nya ini, harus kita masukkan menjadi ini, menghasilkan ini. Gimana tuh Pak caranya, kok ribet kali? Oke, kita masuk ke contoh soal. Ini cara pertama dulu ya. Kita misalkan berapa ya soalnya? Kalian suka angka berapa? Kalian sukanya angka berapa coba? Nah, satu orang dulu angka berapa? Kita misalkan 7 x tambah 1 itu sama dengan 11 berapa lagi? X kuadrat dikurang 1 ya. 7 x tambah 1 11 x kuadrat kurang 1. Lihat, perhatikan basisnya ini berbeda dan eksponennya juga berbeda. Di sini x tambah 1, di sini x kuadrat dikurang 1. Kita masukkan ke cara pertama. Cara pertama, dia ini harus akan menghasilkan namanya menghasilkan 7 pangkat 0 harus sama dengan
11 pangkat 0. Kenapa Pak pangkat 0? 7 pangkat 0 itu berapa? 1 sama dengan 1. Nanti harus seperti ini hasil terakhirnya. Berarti ini akan menghasilkan, ini si fx-nya, ini si gx-nya, ini menjadi x tambah 1 sama dengan 0. Ini kan fx sama dengan 0, x tambah 1 sama dengan 0, dan x kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Yang pertama, kalau x tambah 1 menjadi x sama dengan minus 1. Kalau ini menjadi x tambah 1, x kurang 1 sama dengan 0. Berarti ini menjadi x sama dengan berapa? Minus 1. Kalau ini menjadi x sama dengan 1. Dapatlah nilai hasilnya itu si berapa? Si min 1, si min 1, si 1. Si min 1-nya udah sama. Ini ada si 1. Kita coba. Kita usahakan yang ini akan menghasilkan ini. Yang saya buat tadi. Si hasilnya ini harus mencapai ini. Harus ini 1 sama dengan 1. Kita misalkan kalau coba ini min 1. Min 1 tambah 1 menghasilkan 7 pangkat 0. Kan min 1 tambah 1 menghasilkan 7 pangkat 0. Coba kita pakai min 1. Min 1 kuadrat. Min 1 kuadrat yaitu 1. 1 kurang 1, 0. Berarti ini terbukti. Berarti ini boleh. Ini berarti kita bisa dibilang hasil penyelesaian. Ya kan? Hasil penyelesaian. Ini juga hasil penyelesaian. Coba si 1. Kita pakai si 1-nya. 1 tambah 1 yaitu 7 pangkat 2. Ini 1 pangkat 2, 1 kurang 1, 0. Ini menjadi 11 pangkat 0. Berarti ini bukan daerah hasil penyelesaian, bukan hasilnya. Ini bukan. Berarti hasil penyelesaian untuk soal ini itu si berapa? Si min 1. Itu dia. Kalau cara pertama ini, cara pertama ini bisa berlaku kalau dia mendapatkan hasil. Nanti pakai cara pertama ini ada juga dia nggak ada hasilnya. Contoh soalnya gimana ya? Kita boleh contoh soalnya. Kan ada dua cara. Cara pertama ini digunakan jika dia mendapatkan hasil si x-nya macam ini. Contoh ini dapat hasilnya. Nanti ada contoh soal gini dia yang nggak dapat si x-nya. Contoh nomor 2. Contoh nomor 2. Contohnya berapa tuh buat ya? Coba dulu dari kalian dulu soalnya, jangan dari saya lagi. Kalian maunya angka berapa? Kita buat contohnya itu 5 2x dikurang 1 itu sama dengan berapa ya? 13 si x tambah 2. Kita misalkan ini menjadi 5 pangkat 0 sama dengan 13 pangkat 0. Oke, langsung saja. Ini 2x dikurang 1 sama dengan 0 dan x tambah 2 sama dengan 0. Udah, 2x sama dengan 1, sedangkan ini x sama dengan setengah. Kalau ini x sama dengan minus 2. Di sini setengah, di sini minus 2. Coba kita masukkan nilai x-nya. Setengah ya. 2 kali setengah. 1 kurang 1, 0. Oke, masih bisa. Kalau ke sini setengah. Setengah tambah 2 yaitu 2 setengah. Berarti ini tidak bisa. Berarti ini tidak bisa. Kenapa? Karena harus menjadi ini. Harus sama dia kiri dengan kanan. Itu dia pakai pemisalan. Berarti yang untuk ini bukan hasil penyelesaiannya. Salah. Kita coba pakai yang minus 2. Minus 2 ya. 2 kali minus 2. Ini kan minus 2. 2 kali minus 2 itu minus 4. Minus 4 dikurang 1. 5 minus 5. Berarti ini langsung bukan. Karena harus ini dia. Berarti ini bukan. Itu dia. Nanti pakai cara pertama ini ada beberapa soal. Dia nggak bisa menggunakan itu. Makanya dia nanti ada dua cara. Nah, cara kedua untuk menyelesaikan bentuk seperti ini. Cara keduanya, kita ambil kertas baru biar cantik. Cara kedua
Cara kedua yaitu, coba sekalian buka bukunya, di buku pun udah lengkap itu. Kita tarik atau kita berikan kedua ruas itu. Kalau namanya kedua ruas berarti kiri dan kanan harus kita berikan sama. Kita kasih apa? Si logaritma. Kedua ruas harus kita berikan logaritma. Berarti kan fungsinya gini tadi, A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Ini akan menjadi logaritma A pangkat fx menjadi logaritma B pangkat gx. Ini yang saya minta kemarin. Coba kalian pelajari bentuk keempat, karena dia ada yang baru, yaitu siapa? Si logaritma. Sebelum kita masuk ke sini, cara kedua ini kalian harus pelajari yang namanya logaritma. Itu yang saya minta minggu lalu, tugas tambahan. Oke, kita pelajari dulu logaritma ya. Saya harap kalian sudah mempelajarinya. Jadi saya hanya sekilas, hanya carcepnya aja. Kalau menurut saya, ini menurut saya carcepnya aja. Carcepnya itu logaritma menurut saya itu yaitu inverse dari si eksponen. Menurut saya logaritma itu adalah inverse dari si eksponen. Apa itu Pak inverse? Inverse itu artinya kebalikan. Berarti logaritma itu adalah kebalikan dari si eksponen. Contoh simpelnya seperti ini. Kita anggap ini garis ini inverse ya. Inverse. Kalian tahu operasi matematika apa aja? Ada yang namanya tambah, ada si kurang, ada si kali, ada si bagi, ada si pangkat atau si eksponen ya. Ada tambah, kurang, kali, bagi, pangkat, dan ada nanti logaritma. Ini namanya operasi bilangan. Nah, kalau si tambah, lawannya si tambah, inversenya kebalikannya itu si kurang. Oke, kalau si kali, lawannya itu siapa? Si bagi. Oke, ini si eksponen atau kita bisa bilang si pangkat. Lawannya itu siapa? Logaritma. Ini ya operasi bilangan ini ya. Operasi bilangan. Ya buat cantik setan kalian ya, buat cantik, jangan seperti ini. Baru nanti ada di kelas 12 ada nanti kalian pelajari yang namanya integral. Lawannya itu siapa? Turunan. Nanti ini di kelas 12. Bukan sekarang. Sekarang kalian pelajari ini. Kelas 10. Eksponen dan lawannya itu sih logaritma. Ini dia yang kalian pelajari sekarang di kelas 10. Kalian harus betul-betul tahu apa sih logaritma itu. Oke. Itu dulu ya logaritma. Bentuk umum logaritma, ingat kalau lawannya. Sebelum kita masuk logaritma, eksponen dulu lah. Bentuk umum eksponen kan seperti ini. A pangkat B itu sama dengan si C. A pangkat B sama dengan si C. Atau kita misalkan 2 pangkat 3 itu si 8. Oke, itu eksponen. Berarti kalau logaritma itu apa? A log C itu sama dengan si B. Atau 2 log 8 itu sama dengan 3. Atau cara cepatnya belajar, cara saya belajar tuh dulu seperti ini. 2. Ini boleh dipakai atau boleh enggak juga ya, terserah kalian mau gunakan yang mana. Cara belajarnya gini, 2 pangkat si berapa? 2 pangkat si berapa menghasilkan 8, yaitu si 3. 2 pangkat 3 itu 8, berarti 2 pangkat si berapa yang menghasilkan 8 itu 3. Atau contoh lain, 3
3 log berapa itu buat ya? 3 log 9. 3 pangkat berapa yang menghasilkan 9? 3 pangkat berapa menghasilkan 9? 3 pangkat berapa menghasilkan 9? Yaitu 3 pangkat 2. Berarti 3 log 9 itu 2. Contohnya lagi, 2 log 64. 2 pangkat berapa menghasilkan 64? 2 pangkat berapa 64? Ingat, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Berarti 2 pangkat 6. 2 log 64 sama dengan 6, atau 2 pangkat 6 itu 64. Oke, seperti ini. Atau contohnya lagi supaya mantap, 5 log 125, yaitu sih 3, karena 5 pangkat 3 itu 125. Nah, gimana? Udah dapat konsepnya? Udah mantap? Nah, itu dia konsepnya. Ini dia konsep logaritma. Oke, kalau kalian masih belum ngerti tentang konsepnya, boleh tanyakan ke saya, Japri aja. Oke, kalau udah dapat konsepnya, kita masuk ke namanya sifat. Nah, ini yang saya minta kemarin, pelajari dulu sebelum saya bawa materi. Sifat logaritma. Ini sifat-sifatnya ini banyak sebenarnya, tapi ini yang paling dasar dulu. Sifat-sifat logaritma dasar. Kalau di buku kalian itu ada 7. Ya 7 ya, 7. Betul. Sekalian cek ya bukunya, baca-baca juga bukunya. Yang pertama ada itu A logaritma 1 sama dengan 0, dan A logaritma A sama dengan 1. Kenapa kita buktikan? Kita buktikan ya, kita ambil dulu nilai A nya itu, misalkan A nya itu kita buat si 2. Contoh ya, ini contoh ya. Kita misalkan A nya itu 2, berarti 2 log 1 itu sama dengan 0. Kalau kita buat menjadi eksponen, 2 pangkat 0 itu 1. Yang tadi A pangkat B sama dengan C, berarti ini A log C sama dengan B. Kan sama. Dari sini di asal mulanya 2 pangkat 0 itu 1, berarti 2 log 1 itu sama dengan 0. A pangkat B sama dengan C, A log C sama dengan B. Yang tadi, bentuk umum tadi. Kalau yang ini, kita misalkan aja lagi, 2 log 2 itu sama dengan 1. Atau menjadi 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. Nah, gimana? Gampang kan? Itu dia, itu sifat yang pertama. Sifat kedua, ada namanya A log B itu menghasilkan hasil atau terdefinisi. Ini dia. Yang ini itu samanya itu. Ini dengan ini sama. A log C sama dengan B, A log B sama dengan terdefinisi hasil. Itu dia sifat yang kedua. Sifat ketiga, ada dia nanti A log B ditambah A log C itu sama dengan A log B dikali C. Ini dia, A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C. Ingat, asalkan basisnya sama, ini kan basis A kan, basisnya sama, itu akan bisa bentuk seperti ini. Kalau dia tambah menjadi kali, asalkan syaratnya itu basisnya sama. Syaratnya basisnya sama. Ya, untuk sifat ketiga ini ya, sama sifat keempat pun nanti nih. Syaratnya basisnya sama. Itu basisnya si A, A log B, A log C. Oke, sifat keempat, A log B dikurang A log C itu menjadi A log B per C. Itu dia. Sama, basisnya sama. Kalau basisnya sama, dia berlaku ini. Kalau basisnya tidak sama, dia tidak berlaku. Oke.
Oke, ada lagi bentuk yang kelima. Aduh, capek kali daringnya. Capek kali daringnya. Bentuk kelima, A log B pangkat N. Itu menjadi N dikali A log B. Nah ini Pak gimana Pak? Pusing kali kami Pak logaritma ini. Buktikan dulu Pak. Oke, kita buktikan. Kita buktikan ya. Kita masuk ke contoh misalkan 2 log berapa kita buat ya. 2 log 8. Nah, coba 2 pangkat berapa menghasilkan 8? Yaitu sih 3. Kita membuktikan ini ya. Kita buktikan dulu ini. Pakai soal ini. Berarti 2 log 8 itu berapa? 2 pangkat 3. Itu sama dengan 3. Nah, ini kita jatuhkan pangkatnya. Tuh menjadi 3. Yang ini ya kita jatuhkan ya menjadi 2 log 2. 3 2 log 2 itu berapa? A log A 2 log 2 1. Berarti 3 sama dengan 3. Terbukti. Berarti ini benar. Sifat kelima juga benar. Oke. Sifat keenam ada nanti dia A log B. Itu menjadi A pangkat N logaritma B pangkat N. Kalau udah sama pangkatnya, ini boleh hilang. Berarti ini juga benar. Dan ini ada sifat terakhir. Ini yang paling saya sering gunakan. Paling saya suka. A log B sama dengan log B per log A. Ini ada nanti hasilnya. Ini yang paling sering saya gunakan. Ini yang paling sering saya gunakan, saya pribadi ya. Paling sering saya gunakan. Dari ketujuh sifat ini dia yang paling saya sering gunakan. Kenapa? Nanti kalian lihat, tahu sendiri nanti lah alasannya. Kalau udah sering kalian buat soal pasti tahu lah. Oke. Nah, langsunglah kita ke contoh yang tadi. Contoh soal mana tadi yang nggak bisa tadi? Kita pakai cara kedua. Bentar ya. Oke, kita lanjut. Kita kerjakan soal yang tadi yang ini. Tapi kita gunakan cara kedua. Kita batasinnya yang tadi yang nggak bisa ya cara pertama. Ini pakai cara pertama gagal. Kita pakai cara kedua. Soalnya sama masih 5 ya. 2x dikurang 1 sama dengan 13 x tambah 2. Udah, caranya tarik mana tadi dia rumusnya tadi. Nah ini dia, tarik atau berikan kedua ruas itu logaritma. Mungkin seperti ini ya. Berarti kita buat logaritma kiri kanan. Logaritma 5 2x dikurang 1 sama dengan logaritma 13 x tambah 2. Udah. Ini pangkatnya ini bisa kita turunkan menjadi 2x dikurang 1. Logaritma 5 sama dengan x tambah 2 logaritma 13. Kok bisa Pak kayak gitu? Buka bukumu lagi, itu sifat ke 5. Itu sifat ke-5. Udah. Kalau udah seperti ini kalikan ini dikalikan ini kalikan ini dikalikan ini. Sudah, ini menjadi 2x logaritma 5 dikurang 1 kali logaritma 1 log 5, 1 dikali log 5, x kali log 13, x log 13 ditambah 2 kali log 13, 2 log 13.
13. Oke. Nah, coba perhatikan. Ini si 2x. Ini dia si x. Ini dia udah bagus, udah si log langsung. Ini masih ada si angka 2-nya. Ini masalahnya, ini bermasalah. Berarti 2-nya ini kita angkat ke atas menjadi x log 5 pangkat 2 dikurang log 5 sama dengan x log 13 ditambah log 13 pangkat 2. Kenapa kok bisa kayak gitu? Sama, ini masih sifat ke 5. Kebalikannya hanya dibalik. Sudah. Nah, x log 5 pangkat 2 25 dikurang log 5 x log 13 log 13 pangkat 2 13 kali 13 33 9 1 6 9. Sudah. Lihat, ini sudah si x udah sama, ini juga udah sama si x, ini pun udah sama si 1, ini juga udah sama si 1. Tinggal kita gabungkan aja, cari yang sama variabelnya, berarti x log 25. Kalau dia positif ke kiri menjadi negatif x log 13 sama dengan log 169. Ini kan negatif, ke kanan jadi positif log 5. Udah, ini sudah sama-sama si x, ini pun sudah sama-sama si 1. Ini menjadi x, kita keluarkan x nya, log 25 dikurang log 13 sama dengan log 169 ditambah log 5. Oke, x, ingat kalau dia kurang berarti menjadi bagi per 13. Oke, kalau dia tambah berarti dikali 169 dikali 5. Oke, ini gak usah dipecahkan, nanti jadi koma-koma. Berarti ini 125 per 3. Ini kita kalikan aja. 169 kali 5, 9 kali 5, 45. 5 kali 4, 24. 5 kali 1, 5. Berarti hasilnya 845 ya, 845. 9 kali 5, 45. Naik 4, 6 kali 3 turun 4. 5 kali 1, 8, 3 pas 845. Udah, kalau seperti ini yang tadi sifat terakhir, sifat ketujuh. Ini ada sifat ketujuh. Ini berarti x sama dengan logaritma 845 125 per 3. Ini dia hasilnya. Oke. Oh ya, ini maaf ya, ini bukan 125, ini 25. Ini bukan 125, ini 25, ini 25, ini juga 25. Berarti hasilnya x 25 per 3 logaritma 845. Ini jawabannya. Nah, mantap kan, contoh soal aja udah susah, gimana kalian kerjakan soal nanti. Nah, oke, itulah sekian buat hari ini. Silahkan dipelajari pelan-pelan, diulang-ulang saja. Kalau ada yang kurang dimengerti, silahkan tanya ke saya, pasti saya ajari kembali, saya layani. Oke, selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Shalom. Come on guys, subscribe right now.